Ya, buat kamu yang belum tahu, Nokia 8 sekarang sudah resmi dijual ya di Indonesia. Diumumin resmi waktu itu tanggal 13 Februari atau seminggu yang lalu. Dan mulai dijual perdana tanggal 15 Februari di Lazada. Dan kenapa saya beli di hari pertama? Karena waktu itu ada info kalau 200 pembeli pertama Nokia 8 bakal dapat potongan Rp500.000. Tapi nggak tahu sampai kenapa sampai sekarang harga Nokia 8 di Lazada masih harga diskon. Ya, yang menarik dari Nokia 8 ini tentu harganya cukup affordable ya untuk sebuah spesifikasi flagship yang diusungnya. Seperti kita lihat di belakang sini, ada beberapa spesifikasi dari Nokia 8. Dia sudah pakai Android 7.1 Nougat dan diotaki Qualcomm Snapdragon 835. Ya, ini adalah prosesor Qualcomm yang flagship untuk saat ini ya. Layarnya 5,3 inci, udah kuat HD atau 2K, RAM-nya 4GB, storage-nya 64. Sudah dibekali ZS Optik dengan kamera belakangnya ada dua, yaitu resolusinya 13 megapiksel dan kamera depannya sama-sama resolusinya 13 megapiksel. Dan nggak lupa juga ada Nokia Ozo Audio 3D Special Surround Sound. Sepertinya speakernya cukup keren nih. Ya, ini tampak depan sangat simpel ya boxnya untuk ukuran smartphone flagship ya. Dan di sini ada informasi email dan warna yang Nokia 8 yang saya beli itu warnanya Polish Blue. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Tarat, ya ini dia Nokia 8. Warnanya Polish Blue, tapi nggak kelihatan biru-biru banget sih. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat isi lain yang ada dalam box. Ada SIM ejector, seperti SIM ejector smartphone pada umumnya ya. Lanjut, di sini ada buku panduan ya, kitab-kitab seperti biasa. Buku panduan. Lalu ada kartu garansi, informasi produk dan keselamatan, dan ini kartu garansinya, jangan sampai hilang. Lalu ada sebuah box lagi nih di sini, ya, box yang terpisah dari box utamanya. Ada USB, kabel USB dengan konektor USB Type C ya, udah Type C, udah kekinian. Gak lupa juga ada handsfree atau earphone type in-ear yang warnanya sama-sama black. Nokia cukup konsisten ya untuk aksesorisnya, dan ini warna juga black juga. Kepala charger, saya penasaran outputnya berapa ampere ya. Oke, 2,5 ampere, sorry 2,5 ampere dia, lebih besar di antara charger smartphone pada umumnya ya, di atas rata-rata sih. Oke, jadi ini dia isi dari box Nokia 8. Oke guys, kembali lagi di Nokia 8 ya. Gila, keren banget desainnya, terutama bagian bodi belakangnya yang shiny gimana gitu. Kesannya kayak emang HP premium sih. Secara ini HP flagship. Oke, sambil nyalain perangkatnya, di sini saya mau ngasih lihat sisi kanan kiri atas bawah dari Nokia 8. Yang pertama, bagian depannya ada layar 5,3 inci dengan resolusi Quad HD alias 2K. Lalu di bagian atas layar ini ada kamera depan, resolusinya ya ringtone khas Nokia yang kembali lagi menggema. Ya, bagian depan di atas layar ini ada kamera depan, resolusinya 13 megapiksel, ada logo Nokia. Lalu di bagian bawah layar ini ada tombol kapasitif, ada back, recent apps, dan juga tombol home yang fungsinya juga sebagai fingerprint sensor. Di bagian sisi kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Sementara di sisi kiri ada SIM tray. Oke, bisa kita cek dulu SIM tray-nya. Ya, hybrid ya. Ya, melihat desainnya sih hybrid. Seperti Nokia 6 ya. Kalau Nokia 3, Nokia 5 kan itu bisa pasang dual SIM plus micro SD. Ini kayak Nokia 6 hybrid.
Lalu di bagian atas ini masih ada jack audio 3,5 mm. Ya, jack audio. Lalu di bagian bawah ini ada USB Type-C, konektor port USB Type-C, udah kekinian ya. Ada lubang speaker, 2 lubang speaker dan mikrofon. Yang terakhir bagian belakang yang paling mewah ini ada dual kamera dari Zeiss Optik ya. Ya, ini merupakan rekanan lama Nokia di zaman smartphone Nokia Jaya, dan kini kembali lagi digandeng sama HMD Global yang sudah mempunyai lisensi buat smartphone Nokia. Saya nungguin sih sekeren apa sih kolaborasi terbaru antara si HMD Global dengan Zeiss Optik di smartphone Nokia yang udah pakai Android ini. Lensanya ini ada RGB plus monochrome ya untuk konfigurasinya. Ada logo Nokia lagi dan desain by HMD Global, dibuat di Indonesia. Oke, sekarang kita nyalain perangkatnya. Oke, pengaturan awal sudah selesai dan ini dia home screen atau tampilan utama dari Nokia 8. Oke, saya kurangin dulu brightness-nya biar enak dilihat. Ya, Nokia 8 masih sama kayak smartphone Nokia lainnya yang masih pakai stok Android. Ya, saya suka banget pakai stok Android karena ini lebih enteng daripada custom OS ya, atau custom OS Android seperti MIUI atau TouchWiz. Ini terlihat lebih fresh. Kita cek dulu sistem operasinya. Di tentang ponsel, ya. Oke, Nokia 8 ini udah menjalankan sistem operasi Android 7.0 Nougat dan katanya sih bakal segera dapat atau sudah dapat sih upgrade ke Android Oreo 8.0 dan juga 8.1. Nanti kita cek aja. Udah pakai Nougat dan upgradable ke Oreo. Keren banget. Oke, sekarang kita cek storage-nya. Penyimpanan. Ya, Nokia 8 ini dibekali penyimpanan internal seluas 64 GB yang sudah terpakai sekitar 14,98 GB dari pakai aplikasi sama sistem ya. Sistemnya cukup gede di sini 13,25 GB. Oke, sekarang ke memori. Ya. Nokia 8 ini pakai memori atau RAM seluas 4 GB ya. Tapi di sini terlihatnya 3,6 GB dan memori bebasnya sekitar 2,4 GB. Sebelum saya buka atau install aplikasi apapun, masih fresh gitu. Untuk fitur-fiturnya sih standar ya, khas stok Android. Dan gak ketinggalan si Nokia 8 ini juga dibekali NFC loh. Ya, ada NFC-nya ya. Ya, tombol kapasitifnya nyala di sini di bagian bawah. Ini kita telusuri dulu menu-menu dari Nokia 8. Ya, hampir semuanya aplikasi Google kecuali Babe sama PicMix. Ini aplikasi developer lokal sih ya. Mungkin untuk sebagai salah satu syarat TKDN. Oke, sekarang kita cek kameranya yuk. Yang katanya sih keren sih. Karena ini adalah smartphone dual kamera pertama Nokia. Ya. Ini menu UI kameranya cukup simple. Tapi sepertinya sedikit ada jeda ya, sedikit pada saat menekan tombol shutternya. Dan ini berbagai pengaturan. Oke, ada yang jualan dulu. Roti-roti. Kamu lapar nggak? Ya, ini skala dan resolusi foto. Foto kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 13 megapiksel, dukung video hingga Full HD. Oh, bahkan dukung hingga 4K ya. Kamera belakangnya sampai 4K, gimana kamera depannya? 4K juga. Dua-duanya sama-sama mendukung video dengan resolusi 4K. Oke, balik lagi ke menu UI kameranya. Di sini banyak yang bisa dieksplor loh. Di sini bisa kamu pilih mode RGB atau mode dual atau mono aja. Kalau mono aja warnanya tentu monochrome. Kalau warna, kalau kita pilih mode warna, tombol shutternya nggak terlalu lama ya. Kalau kita pilih dual, artinya konfigurasi keduanya. Jadi emang lebih
detail nanti hasil fotonya. Nanti akan saya share beberapa sampel foto dari Nokia 8, baik itu kamera belakang dan juga kamera depannya. Dia udah dukung auto SDR juga. Dan sebenarnya ini sih yang cukup keren dari Nokia 8, yaitu Boti. Ya, ini fitur Boti di mana kita bisa menggunakan kamera depan dan kamera belakang bersamaan. Kamera belakang, kamera depan. Ya, ini nggak banyak smartphone yang memilikinya. Bahkan menurut saya baru di smartphone Nokia aja, terutama di Nokia 8 dan di Nokia 7 juga ada sih. Di smartphone lain sih kayak belum ada ya. Kalau ini depan aja, ini belakang aja, dan bisa dipilih. Terus sih salah satu fitur menarik dari kameranya. Untuk mode manual nih saya kasih lihat ya sebelum saya kasih reviewnya. Sebenarnya manualnya nggak terlalu detail, tapi nanti saya belum belajar lebih banyak tentang kamera Nokia 8 ini, jadi tungguin aja ya. Oke, segitu aja dulu video unboxing dan juga hands-on Nokia 8. Untuk spek lengkap dan link pembelian Nokia 8, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, untuk kesan pertama pakai Nokia 8, rasanya masih sama kayak smartphone Nokia yang sudah saya coba sebelumnya. Mulai dari Nokia 2, 3, 5, dan juga Nokia 6. Ya, sama-sama punya build quality yang cukup solid khas smartphone Nokia. Ya, perlu kamu ketahui, Nokia 8 ini dibuat dari blok aluminium seri 6000. Mungkin nggak beda jauh sama si Nokia 6, cuma si Nokia 8 ini punya desain yang lebih compact, lebih handy, karena layarnya juga lebih mungil di 5,3 inci. Yang kedua yang perlu saya highlight dari Nokia 8 ini adalah prosesornya, yang pakai prosesor kelas flagship, apalagi kalau bukan Snapdragon 835. Dan perlu kamu ketahui, Nokia 8 ini adalah smartphone kedua yang dijual resmi di Indonesia dengan prosesor Snapdragon 835. Kalau yang pertama ada LG V30 Plus ya. Cuma si LG itu harganya cukup mahal untuk ukuran saya. Dan si Nokia 8 ini dengan harga 6 jutaan ini lebih affordable. Bahkan menurut saya ini adalah smartphone flagship termurah ya kalau ngelihat spesifikasi prosesornya. Lalu yang ketiga adalah tentu kameranya ya, dual kamera. Dia kembali menggandeng Zeiss Optik, dimana waktu itu Zeiss pernah berkolaborasi sama Nokia pas Nokia masih jaya-jayanya dengan Symbian. Dan di Android ini, apakah kolaborasi ini kembali sukses dan bisa bawa Nokia menjadi raja? Let's see. Saya bakal nyobain HP ini kurang lebih 1-2 minggu ke depan untuk jadiin HP daily driver. Jadi tungguin aja video reviewnya ya. Atau kamu kalau punya pertanyaan seputar Nokia 8, monggo komen aja di bawah. Siapa tahu pertanyaan kamu nanti akan saya jawab juga di video reviewnya. Oke? Klik like kalau kamu suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe channel Gadget Gaul biar kamu gak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on, atau review gadget terbaru dari kami. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.